Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia, di mana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah motivasi kepada umatnya agar senantiasa menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ini merupakan salah satu majelis yang dipenuhi oleh para malaikat, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dan kalau seandainya kita bisa melihat malaikat yang berada di ruangan ini, mereka mempunyai sayap-sayap yang telah mengepakkan sayapnya sembari mengaminkan setiap doa yang kita bacakan. Oleh sebab itu, di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya salat 2 rakaat di dalam majelis ilmu, apabila kita berada di dalam majelis ilmu dibandingkan dengan seseorang yang salat 2 rakaat itu setara dengan seseorang tersebut beribadah selama 100 tahun. Ini di antara keutamaan berada di dalam majelis ilmu. Namun masih ada di antara jamaah yang enggan untuk mengikuti majelis ilmu, padahal sudah sangat-sangat jelas Rasulullah SAW mengatakan majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Namun dikarenakan bukan karena semanhaj dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mau mengikuti majelis ilmu tersebut. Padahal ustadz tersebut juga adalah beragama Islam, bersyahadah la ilaha illallah, akan tetapi bagi mereka masih ada sebuah sifat nifaq di dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, dikarenakan berselawat kepada baginda Rasulullah merupakan salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Ini merupakan hal yang paling penting pada saat nanti kita di hari akhirat akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah. Maka kita sangat memerlukan syafaat tersebut. Terlebih pada saat kita meminta agar kita diberikan air dari telaga Kausar yang akan disuguhkan dari tangan mulia baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada malam ini masih membicarakan tentang wa'adul haq, janji pasti Allah dari ayat Al-Quran dan dari hadis. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang siksa kubur. Utsman radhiyallahu anhu pada saat berdiri di atas kuburan, beliau itu menangis sampai jenggotnya yang lebat itu basah. Dan ditanyakan oleh
para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, apa yang membuatmu menangis wahai Utsman pada saat engkau berada di atas kuburan? Utsman mengatakan, innal qabra awwalun manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama seseorang itu akan memasuki fase hari akhirat. Fa inna jaminhu, apabila seseorang itu selamat, fama ba'dahu aisar minhu, maka sungguh orang tersebut akan mengalami masa-masa kemudahan kalau seandainya di dalam proses di kuburan orang tersebut selamat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan apabila seseorang itu tidak selamat dari siksa kubur, maka orang tersebut akan mengalami proses yang memang sangat mencekam, sangat dahsyat. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita melihat di dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi juz 27 halaman 522, beliau mengungkapkan bahwasanya pada saat azab yang diberikan kepada Fir'aun itu ternyata azab tersebut bukan hanya nanti di hari akhirat. Allah mengazab Fir'aun pada saat Fir'aun mulai dari tenggelam di laut. Itu proses starting azabnya. Fir'aun diazab oleh Allah mulai pada saat dia tenggelam di dalam Laut Merah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka. Allah memelihara Nabi Musa dari tipu daya kejahatan Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, maka sungguhlah layak Fir'aun bersama peserta pengikutnya itu akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, maka kepada mereka ditimpakan api neraka ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan hari akhirat. Udkhilu ala fir'aun asyaddul azab, maka masukkanlah Fir'aun beserta para pengikutnya ke dalam azab Allah. Nah, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya wa aidan la yamtani'u an yakuna dzikra 'udu wal 'ashiyya kinayatun an dawamil azab. Bahwasanya menyebutkan pada saat Allah menyebutkan ghuduwa wa 'ashiyya, pagi dan petang, penyebutan dua kata ini menunjukkan bahwasanya azab yang akan dirasakan oleh Fir'aun beserta para pengikutnya itu adalah secara kontinu, secara terus-terusan. Kenapa? Karena fase waktu yang disebutkan pagi dan petang. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apa? Orang itu akan diazab, baik dia ada kuburannya, tidak ada kuburannya. Maka dia kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah, maka dia itu akan diazab mulai dari pertama dia meninggal dunia. Ini dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sangat luar biasa. Ada sebagian orang, terutama orang-orang ateis, mengatakan bagaimana mungkin bisa diazab apabila seseorang itu meninggalnya dalam kondisi adalah kondisi yang meledak pesawat. Kita tidak mengetahui di mana bangkainya, kita tidak mengetahui di mana jasadnya. Ini merupakan salah satu perumpamaan pada saat kita mengkiaskan, menganalogikan hukum kita dengan hukum Allah. Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan hukumnya. Manusia diciptakan dari tanah, maka hukum yang berlaku bagi manusia itu adalah hukum tanah. Sehingga kita mempunyai dimensi waktu dan ruang. Maka kita tidak bisa menganalogikan bagaimana ketentuan yang diberlakukan pada hukum Allah pada hukum manusia. Fasenya dan bentuknya itu memang berbeda, sama sekali tidak akan pernah sama. Maka pada saat ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, inilah yang dinamakan dengan sebuah janji pasti. Pada saat janji tersebut mengungkapkan tentang hal-hal yang gaib,
hal-hal yang memang tidak bisa kita melihat dengan mata kita, tidak bisa kita raba dengan tangan kita, dan tidak bisa kita merasakan dengan lidah kita. Inilah yang dimaksud dengan hal-hal yang ghaibat. Hal-hal yang ghaibat. Ghaib, sesuatu yang memang kita tidak bisa melihatnya. Maka perlu kepada sebuah keimanan. Keimanan inilah yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwasanya siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah, siapapun orang yang syirik kepada Allah, yang melakukan berbagai macam kekufuran kepada Allah, maka mereka itu akan diazab. Mulai kapan? Mulai pada saat mereka meninggal. Baik mereka mempunyai kuburan atau tidak, mereka akan mendapatkan azabnya, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 1331, hadis dari Samirah bin Jundab, bahwasanya hadis tersebut menceritakan bagaimana sebuah bentuk dan macam siksaan azab kubur. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Jarir ibnu Hazim, haddatsana Abu Raja an Samurah ibnu Jundab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salata aqbala alaina biwajhihi faqala man ra'a minkumul lailah ru'yan. Ini merupakan sebuah pelajaran penting, bahwasanya Nabi pada saat setelah salat itu Nabi ada yang menghadap kiblat, ada yang menghadap sebelah ke kanan, ada yang menghadap kepada jamaah. Pada hadis ini diceritakan bahwasanya, diriwayatkan bahwasanya Nabi setelah salat subuh itu pernah dalam suatu waktu menghadap kepada jamaah, lalu menanyakan kepada jamaah, man ra'a minkumul lailah ru'yan, siapa di antara kalian yang ada mimpi tadi malam? Ini pertanyaan yang kalau seandainya kita praktekkan pada masjid kita, mungkin ada persepsi yang lain yang akan dibangun oleh orang. Apa Masjid Baitur Rahman sudah mulai nanya-nanya mimpi, ya? Aneh nanti. Apalagi misalnya seseorang melakukan perjalanan, pengalaman sewaktu teman-teman pergi misalnya ke luar negeri, khususnya di Malaysia, begitu sampai Malaysia dikasih dijamu makan sama teman-teman, besok pagi begitu bangun subuh ditanya Kuala Lumpur. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang itu akan membeli nomor dari mimpi. Ini perilaku yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak baik. Kenapa? Orang yang baru nyebrang lautan karena mimpinya itu bagus katanya. Begitulah mereka mengharapkan mencari rezeki dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, dan sebenarnya dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu itu dibenarkan. Materi ceramahnya itu adalah menanyakan mimpi. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dari Samurah. Nah, pada saat itu Samurah mengatakan, fa akhbarani amma ra'ait, maka katakanlah apa yang telah engkau lihat. Qala na'am, amma alladhi ra'aitahu yushaqqu bi shiqqihi fakadzdzaba yuhaddits bil kadzib. Bahwasanya aku melihat ada orang yang ditarik leher lidahnya dan dililit di kepalanya. Fatahmalu anhu hatta tablughul afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, dan dibuat seperti itu sampai dengan hari akhirat. Orang yang lidahnya itu ditarik, ya, mungkin kita hari ini ditarik sedikit aja lidah sudah terasa sakit. Ini bayangkan, lidah itu ditarik sampai kelilit dengan kepalanya semuanya, dan itu terjadi sampai dengan hari kiamat. Walladzi ra'aituhu yusdakhu ra'suhu farajulun allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dan ada orang yang diketok kepalanya dengan batu, ya, dan dia itu sampai dengan pecah kepalanya. Kenapa? Orang tersebut adalah orang yang menghafal Al-Quran, mengetahui tentang isi Al-Quran, akan tetapi orang tersebut pada saat malam hari mereka itu tidak mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah tamparan penting bagi mereka-mereka yang berdiri di atas mimbar. Pada saat mereka mengatakan sesuatu, akan tetapi mereka tidak mau dan tidak mempraktekkan apa yang mereka katakan.
Ini adalah sebuah ancaman kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran dari Allah, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Dan digebarkan di dalam hadis ini bahwasanya apabila dia sibuk pada saat siang harinya mencari nafkah, namun pada malam harinya mereka itu diibaratkan sebagaimana diibaratkan dengan bangkai yang tertidur. Kalau siang harinya mereka itu diibaratkan bagaikan singa, kekuatannya itu adalah powerful, mencari rezeki ke sana kemari. Tetapi begitu mereka menjelang malam, apa yang terjadi? Mereka tertidur pulas, tidak pula membangkitkan dirinya. Mereka tidak pernah bangkit dari tempat tidurnya untuk memuji Allah. Ini adalah gambaran orang-orang yang apabila mereka mengetahui tentang ilmu pengetahuan, akan tetapi mereka tidak mau menerapkan dalam kehidupan mereka. Berikutnya, walladzi ra'aituhu fi thaq fahumuz zuna walladzi ra'aituhu fin nahar akilur riba. Dan orang-orang yang aku lihat fi thaqbin. Thaqbin ini adalah open. Fahumuz zuna. Orang-orang yang berzina itu akan disiksa mulai dari mereka mati sampai dengan hari akhirat. Itu akan bentuk siksaannya itu adalah dibakar di dalam open. Open itu adalah as-saqbi itu adalah open di mana tempatnya di bawahnya itu besar, namun atasnya itu berbentuk corong kecil. Sehingga kita tidak tahu bagaimana mungkin seseorang itu bisa dimasukkan dalam media seperti itu lalu dibakar. Sehingga apa? Dia meronta-meronta di dalam dan tidak bisa keluar. Kenapa? Karena ibarat di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya mereka itu apabila dibakar di dalam neraka, mereka itu akan meminta untuk keluar dari neraka. Merangkak pun nggak apa-apa. Namun siksaan bagi orang yang melakukan zina itu adalah mereka tidak dibebaskan di dalam neraka, akan tetapi mereka itu ditempatkan dalam sebuah media yang berbentuk open, di mana mereka dibakar dalam bentuk media dan itu tidak bisa keluar dari media tersebut, dari tempat tersebut. Ini salah satu bentuk siksaan terhadap pelaku zina. Hari ini saya ingin memberikan informasi kepada jamaah semuanya. Prostitusi di kota kita yang dinamakan dengan kota syariat itu sungguh luar biasa. Ini adalah semua pelajaran penting kepada kita, bukan hanya sekedar kita ceramah di sini setelah sini selesai, tidak. Tapi ini adalah tanggung jawab moral kita semuanya. Jangan pernah kita berbangga dengan diri kita Luxmawe misalnya, Aceh sebagai negeri syariat. Tapi ingatlah, prostitusi itu begitu merajalela di sini. Bayangkan, tarif sekali berzina itu di kota Luxmawe itu adalah 700.000. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Di mana bisa didapatkan? Mereka itu bisa didapatkan di tempat-tempat kafe. Bayangkan, semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pemilik kafe, orang yang menyediakan fasilitas tersebut, ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan berarti saat kita membuka kafe ataupun saat kita membuka tempat usaha itu tidak ditanyakan oleh Allah bagaimana nanti pertanggungjawaban kita. Dan hari ini, dan itu juga terjadi, bukan hanya orang luar yang menjadi pelakunya, ini adalah orang dalam, orang di Luxmawe juga sendiri. Maka sangat sedih hati ini apabila kita merasakan dan mengetahui hal seperti ini terjadi di negeri syariat. Selama ini banyak jamaah yang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya paling tenang kalau misalnya salat di Masjid Baitur Rahman. Kenapa? Karena memang suasananya tenang. Banyak orang-orang dari luar yang datang ke Luxmawe dan singgah, apabila mereka salat di Masjid Baitur Rahman, mereka akan kecantol, akan senang, akan tenang. Tapi hal yang membuat kita sakit hati kita pada saat kita mendengarkan ada ungkapan, ternyata di Luxmawe ada juga prostitusi, Ustaz ya. Ini yang membuat miris, pedih hati kita. Pada saat mereka sudah mendapatkan kedamaian, pada saat mereka salat dan pergi berjamaah ke masjid kita, tapi suasana di luar itu sungguh miris. Dan hal seperti ini tanggung jawab moral kita semuanya.
Tanggung jawab kita untuk mengingatkan jika seandainya pemilik kafe itu adalah teman kita, jika seandainya ada yang kita ketahui, anak kita, saudara perempuan kita, maka ini adalah tanggung jawab kita untuk saling mengingatkan agar apa? Agar perbuatan ini tidak pernah terjadi. Konsep di dalam Islam, setiap larangan itu semua dimulai dengan sesuatu, dengan hal yang jangan kamu dekati. Wala taqrabuz zina. Bukan boleh coba-coba. Sekelas apapun iman seseorang, mau ustaz apapun, mau dipanggil syekh apapun, tapi kalau sudah berduaan selesai. Jangan pernah mengatakan dirinya, oh saya setara iman saya sudah seperti malaikat, boleh dicoba. Enggak ada. Kenapa? Karena konsep larangan di dalam Islam itu semuanya wala taqrabu. Jangan kamu dekati. Itu kalau larangan. Akan tetapi kalau seandainya perintah, wala yata'adda. Jangan kamu melampaui batas. Kalau seandainya perintah, itu wala yata'adda hududallah, maka jangan kamu melanggar aturan Allah. Tetapi kalau setiap dari larangan, kita itu dilarang untuk mendekatinya. Ada sebuah cerita pada saat ada orang yang mengatakan seperti ini kepada saya, menceritakan bahwasanya beliau tidak bisa meninggalkan sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut adalah zina. Maka saya sampaikan kepada beliau, Pak, tolong direnungi, kemaksiatan zina itu apabila seseorang itu belum menikah, maka dia itu akan dirajam sebanyak 80 kali, akan dicampuk sebanyak 80 kali, dan jarang orang yang sanggup menahan cambuk 80 kali. Bukan seperti cambuk hari ini ya, yang dilakukan di institusi itu seperti ini, seperti unyil ya, bukan seperti itu. Cambuk itu memang harus terbuka ketiak sampai dengan sekuat-kuatnya, terus 80 kali. Rata-rata 40-50 kali meninggal. Rata-rata. Itu kalau belum menikah. Bagi mereka yang sudah menikah, apabila mereka berzina, maka hukumannya apa? Rajam. Rajam itu adalah, na'udzubillah, misalnya ada yang berzina, maka ditanam dia di simpang 4 nih. Ditanam di simpang 4, di tengah-tengah simpang 4 itu disediakan batu dari semua sisi. Semua lini ditanam. Semua ini disediakan batu. Setiap orang yang lewat itu akan mengambil batu itu, melemparnya tepas sampai dia mati. Kira-kira berani enggak orang melakukan zina? Enggak ada yang berani. Inilah yang dinamakan dengan innamal fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bahwasanya pada kisas itu ada kehidupan. Kalau seandainya kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ada kehidupan. Selamat nyawa orang. Saat orang tidak melakukan zina, maka dia akan selamat kehidupannya. Maka bayangkan ini. Dan hari ini berapa banyak orang yang sudah melakukan zina, tapi Allah tidak membuka aibnya. Tidak membuka aibnya, ditutup oleh Allah. Ditutup aibnya oleh Allah. Tapi ada orang yang memang dibuka aibnya oleh Allah. Pada saat dia melakukan zina, dia meninggal, mati dia di atas perut perempuan. Bayangkan. Ini bukan terjadi satu kali. Ini yang perlu kita ingatkan. Allah tidak akan pernah memalukan hambanya. Tapi ini kejadiannya pasti sudah berulang kali, sampai akhirnya apa? Dia ketagihan dengan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, sehingga dia itu dimatikan dalam keadaan yang su'ul khatimah. Ini sebenarnya diantara bagaimana pedihnya dan dahsyatnya azab tersebut. Azab zina itu dibakar dalam bentuk open, itu di akhirat. Kalau di dunia dilempari sampai mati. Ini hukum dunia. Dan yang terakhir, wallazi ra'aituhu fin nahar akalur riba. Dan orang yang dicemplung di dalam neraka, sungai neraka, itu adalah orang-orang pemakan riba. Pada saat dikatakan pemakan riba, ini adalah metode dalam mencari rezeki. Riba merupakan salah satu hal yang paling terberat, kecurangan yang dilakukan dalam mencari rezeki. Di dalam mencari rezeki itu ada beberapa macam kecurangan. Riba diantaranya merupakan salah satu yang terberat. Ada gharar, ada maisir, ada tadlis. Kesemuanya itu merupakan satu komponen di dalam hal riba. Hari ini, dan ini menjadi pelajaran penting bagi semua jamaah yang berhadir maupun yang menonton di YouTube. Banyak orang yang menanyakan kepada saya, Ustaz, apa hukumnya trading? Dan pertanyaan seperti ini saya dengarkan juga ditanyakan kepada Syekh Syamaun. Semoga Syekh tidak salah menjawab. Ya, apa hukumnya trading?
Trading yang dimaksud itu seperti apa? Ini yang perlu kita jelaskan. Jangan sampai nanti dicemplung dalam sungai neraka. Trading itu seperti apa? Kalau trading antara mata uang yang berbentuk sarrafah atau yang disebut juga dengan money changers, ya. Money changer seperti apa? Saya punya uang rupiah, pergi ke Saudi, saya akan tukar, saya beli rial. Itu dibenarkan di dalam Islam. Itu namanya sarrafah. Pertukaran mata uang antara uang satu dengan uang yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhan. Dan fatwa MUI juga membenarkan sarrafah, money changer itu dibenarkan. Hari ini kata-kata judi, ya, kata-kata tadlis, kata-kata maisir itu dibungkus dengan nama yang sangat menarik. Apa namanya? Binary option. Binary option. Dia ditawarkan di dalam beberapa platform digital untuk mencari uang. Untuk apa capek-capek kerja? Anda bisa tidur semalaman, akan tetapi Anda bisa menghasilkan uang begitu banyak, bisa menjadi jutaan rupiah, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Transaksi mata uang. Begitu iklannya. Tapi apa yang terjadi? Kalau misalnya kita masuk ke platformnya, saya sudah belajar dan mempelajarinya dengan salah satu foundernya. Saya melihat apa yang dijual? Yang dijual itu adalah misalnya dia gandeng antara mata uang US dollar dengan uang Jepang. Digandeng seperti itu. Kita masuk ke dalam akun itu harus mempunyai deposit. Katakanlah deposit kita 1 juta. Pada saat kita ingin melakukan transaksi, katakanlah kita pilih falasnya itu adalah uang. Dia karena ada beberapa komoditas, ada currency, ada kripto yang diperdagangkan. Sebenarnya bukan dagang namanya, hanya tebak-tebakan. Bagaimana kita bisa melihat tebak-tebakan? Begitu kita memilih opsi mata uang ataupun kripto ataupun komoditi, kita pilih satu, katakanlah misalnya US brand. Begitu kita pilih US brand ataupun komoditas mata uang US dollar dengan Jepang dengan yen, maka kita akan melihat kemana arah naiknya. Kalau dia naik, kita tebak naik. Kalau kita pasang 1 juta, maka dia akan bayar ke kita 1.800.000. Kalau misalnya salah tebak, maka kita tidak mendapatkan apapun. Ini yang dinamakan cari uang hari ini. Maka kalau seandainya pertanyaan seperti ini yang ditanyakan kepada Syekh Samun, semoga Syekh Samun jangan salah menjawabnya. Karena ini adalah trading binary option, adalah nama yang dipercantik. Tetapi kelakuannya itu hanyalah tebak-tebakan, naik apa turun. Kalau misalnya kita tebak naik, betul, maka dibayar 1.800.000. Modal kita 1 juta, berarti ada keuntungan 800.000. Kalau seandainya pas kita tebak turun, naik dia, hilang 1 juta tersebut. Dari mana uang mereka? Mereka mempunyai uang adalah 20% dari laba yang dia tetapkan kepada kita. Begitu kita tebak 1 juta, 20% sudah ada daya sama dia. Kalau kita salah, berarti 100% untuk dia yang mempunyai platform tersebut. Ini merupakan bentuk-bentuk bagaimana transaksi yang dilakukan hari ini. Banyak sekali modelnya. Kalau dulu orang masih secara tradisional, ada yang tebak dadu, ada yang lempar, macam-macam bentuk cara mengundi nasib. Hari ini mereka merubah cara mengundi nasib itu dengan berbagai macam platform digital, dengan berbagai macam kemudahan teknologi. Akan tetapi kemudahan teknologi tersebut digunakan bukan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, akan tetapi untuk bermaksiat kepada Allah. Ini yang harus dipahami. Karena kalau seandainya transaksi yang secara digital itu dibenarkan, kalau seandainya memang ada dan benar, kita misalnya membeli US dollar dan dia waktu kita beli dengan harga 14.500, kita diamkan. Begitu misalnya, ini pertanyaan lagi, boleh enggak Ustadz kalau kita seandainya membeli emas pada saat murah dan menjual pada saat mahal? Ini pertanyaan yang paling sering. Beli dolar pada saat murah dan menjual pada saat mahal, boleh enggak? Di dalam Islam semuanya itu adalah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyah. Kenapa kita membeli dolar? Karena yang paling pasti adalah untuk tujuan investasi. Karena kita ingin investasi. Nah, kenapa kita menjual? Kalau seandainya kita menjual itu hanya sekedar untuk mencari keuntungan, itu tidak dibenarkan. Akan tetapi di dalam Islam yang sangat dianjurkan itu adalah pada saat kita menjual sesuatu itu, katakanlah emas, karena memang kebutuhan kita harus menjual emas tersebut.
Misalnya ada anak kita mau sekolah lagi, ataupun misalnya kita mau ada sesuatu yang kita lakukan sehingga memang kebutuhan kita harus menjual, maka itu dibenarkan. Sama juga untuk berbagai macam transaksi, misalnya seperti transaksi di saham. Boleh nggak kita beli saham? Boleh beli saham kalau seandainya saham yang kita beli itu adalah saham yang memang sudah di listing di bursa saham syariah. Begitu juga kapan kita jual, kalau seandainya memang perlu. Tapi kalau seandainya tidak perlu, tidak boleh dijual. Kalau seandainya kita ingin hanya melihat kapan untung jual, begitu misalnya lagi rendah beli lagi, paling tidak keuntungan tersebut bukan hanya dinikmati oleh orang pribadi, tapi arahkan keuntungan tersebut untuk membantu agama Allah. Ini yang paling terpenting. Berapa banyak hari ini orang pada saat mereka mempunyai berbagai macam pendapatan, kalau misalnya kita bermain di platform digital ini, finansial digital ini sungguh cepat. Seseorang itu pada saat tidur malam itu miskin, begitu bangun bisa kaya raya. Kenapa? Karena pergerakan harga saham. Begitu juga tidur malam kaya raya, begitu bangun pagi sudah miskin papa. Ini yang dinamakan dengan high risk high return. Tapi di dalam Islam resiko itu sebenarnya tidak pernah ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap di dalam Islam itu sudah ada yang dinamakan dengan maqasid syariah. Tujuan syariah lah yang harus dikedepankan sehingga segala resiko itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Inilah hebatnya kita hidup dalam tatanan syariah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada juga siksaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, sebagaimana hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzibani ma yu'adzibani fi kabir. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah melewati sebuah kuburan dan Rasul mengatakan bahwasanya mereka itu tidak diazab kecuali dengan perkara yang remeh-temeh, bukan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama sekali mereka itu diazab itu adalah karena mereka tidak bersuci pada saat buang air. Dan ini fenomena yang paling banyak. Dulu-dulunya driver, sopir itu paling banyak dia. Begitu turun sebentar pinggir jalan langsung dia tembak terus. Tampar kiri kanan langsung masuk lagi mobil, lanjut lagi perjalanan. Ini yang paling bahaya. Ini diazab kubur, ya. Perkara yang remeh-temeh. Makanya kalau kami di Mesir itu kami pernah mengatakan ada sebuah hadikah dauliyah. Hadikah dauliyah itu taman internasional, tapi di taman itu di pinggir tembok itu semuanya orang pipis. Dan rata-rata itu adalah pekerja bangunan. Mereka tidak siram. Begitulah tradisi bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang bersuci. Jadi begitu kita lewat tembok itu baunya pesing luar biasa. Dan mereka orang-orang yang tidak bersuci pada saat buang hadas, ya, kencing, maka mereka akan diazab dengan azab kubur. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan mengadu domba. Banyak hal hari ini kegiatan namimah ini yang dilakukan. Ada orang yang memprovokasi, ini harus dijelaskan. Ada berita di luar yang mengatakan bahwasanya Masjid Baitur Rahman itu bukan lagi Wahabi, tapi udah Syiah, katanya. Jangan salah-salah di sana. Ini namanya namimah. Ini namanya propaganda. Tapi orang akan melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti ini adalah mereka akan diazab di dalam kubur nantinya. Mereka ini adalah orang-orang yang akan diazab. Ini adalah masjid, tempat kita memuji Allah, tempat kita beribadah kepada Allah. Tapi kok bisa sesama orang muslim, sesama beragama Islam, sesama orang Aceh mempunyai perilaku seperti ini? Apakah mereka tidak melihat dan tidak pernah mendengarkan hadis seperti ini? Ini adalah sebuah tamparan keras kepada kita. Al-hasadul mu'min. Hasad orang-orang mukmin itu merupakan hal yang paling luar biasa. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita mengadu domba di antara sesama umat Islam, karena ini azabnya merupakan sangat luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan
ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.